Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa ada beberapa macam-macam hidayah. Dan ini diambil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjadi satu kesimpulan bahwa beliau mengatakan bahwa hidayah itu dibagi menjadi 4 macam. Hidayah yang pertama disebut dengan hidayah ammah, hidayah umum. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, alladzi qaddara fahada. Allah yang mengukur kadar kita dan Allah yang ngasih kita petunjuk. Hidayah, qaddara mengukur berapa umurnya, berapa kenikmatan, berapa rizkinya, kapan dia lahir, kapan dia mati, berapa yang dimakannya. Semua Allah ukur untuk kita. Qaddara fahada. Dan Allah beri dia petunjuk. Jadi binatang itu dia nggak pernah sekolah. Binatang nggak pernah diajari skill sesuatu, tapi dia bisa makan. Siapa yang menunjukkan dia? Allah. Kalau singa makannya jangan kayak talam, makannya daging. Nah, itu Allah menunjukkan itu. Kalau burung makannya buah-buah ini. Burung ini khususnya makan daging pula. Ini Allah yang menunjukkan. Tidak ada yang mereka pelajari, tapi Allah yang ngasih. Hidayah yang ini sangat standar sekali. Jangankan kita orang beriman, orang kafir, bahkan binatang, Allah tunjukkan. Manusia dia ke sini, dia ke situ, nanti dia bisa bertahan hidup. Itu Allah yang menunjukkan. Hidayah yang seperti ini belumlah inti dari hidayah. Yang kedua dijelaskan hidayatul bayan, yaitu petunjuk mendapatkan penjelasan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Muhammad, engkau mengajak orang kepada jalan yang lurus, menunjukkan orang kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, orang dapat penjelasan. Ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, ini diperintahkan, ini dilarang. Jadi sebatas dapat penjelasan. Dan Bapak Ibu pun sudah sering kan dapat penjelasan. Waktu dulu umur 25 dapat penjelasan, tidak mempan. Sekarang umur 50 gimana? Udah mulai mempan? Biasanya udah agak mulai. Maka jamaah yang dimuliakan, ada orang sebatas penjelasan saja. Dapat dia, tapi belum inti dari itu semua. Kemudian yang ketiga, disebutkan hidayatul taufik wal ilham. Inilah yang inti hidayah. Orang mendapatkan betul-betul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hidayah yang ini hanya izin Allah, orang nggak bisa mengusahakan. Bahkan Nabi Muhammad pun nggak bisa mengusahakan. Makanya dalam Quran Allah katakan, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha." Bukan urusanmu petunjuk itu dapat mereka atau tidak. Akan tetapi Allah memberikan bagi siapa yang Allah inginkan. Makanya dalam ayat yang lain juga Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun, akan tetapi Allah yang ngasih petunjuk. Makanya Nabi tidak bisa dia ngasih petunjuk kepada pamannya Abu Talib. Makanya Nabi Ibrahim tidak bisa ngasih hidayah kepada ayahnya Azar. Makanya Nabi Nuh tidak bisa ngasih hidayah kepada anaknya Kan'an. Yang ngasih hidayah cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan, kita nih sudah dapat hidayah Islam. Tinggal hidayah tadi kita tambah. Mungkin dulu Bapak Ibu Islam, ya alhamdulillah sampai hari ini. Tapi tidak berpikir sholat ke masjid, tidak pernah semangat dengan ngaji. Pikirannya selalu duit, tapi belakangan sudah mulai sadar. Berarti sudah mulai dapat hidayah. Dari sekian hidayah ini ada juga ilmu. Beberapa ilmu kita dapatkan, kita amalkan. Ada beberapa ilmu yang kita nggak dapat pula. Jadi Allah bagi-bagi juga. Makanya selalu kejar ilmu sebanyak mungkin. Biar makin banyak hidayah dapat kepada kita. Dan Nabi berdoa kepada Allah agar minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu huda, petunjuk. Nabi aja minta petunjuk jemaah, apalagi kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan, sekiranya sholat kita ini betul-betul khusyuk, paham arti yang kita sebutkan, kita pun sudah minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah kaum muslimin yang dimuliakan, hidayah ini sangat mahal. Khususnya hidayah Islam.
Ketika dia beragama Islam, ini tidak sembarang orang dapat ini. Kita sudah dapat, menandakan Allah sayang sama kita. Tapi ada beberapa orang nggak dapat hidayah. Makanya ada kisah nyata di tahun-tahun 90-an saya pernah baca, dan di internet itu sangat banyak menyebar. Ada seorang ibu, dia kebangsaan Jerman dan dia cerdasnya luar biasa. Ketika itu di pesawat dia duduk sama salah seorang mahasiswa Indonesia. Ketika itu sekolahnya di Yaman. Ketika itu duduk berdampingan. Ibu ini kan kebangsaan Jerman. Dan dia mengajar, kalau tidak salah, jadi pengajar dosen di 3 negara. Karena saking hebatnya. Bahkan dia paling mudah menghafal. Ketika itu bercerita, dia pakai jilbab. Bercerita sama mahasiswa orang Indonesia yang sekolah di Yaman di samping dia. Cerita-cerita. Ternyata ibu ini hafal Quran 30 juz, Bapak Ibu. Hafal Quran 30 juz. Dites sama mahasiswa nih, memang tahu dia hafal 30 juz. Kalau kita kan juz 30 aja, Allah Allah. Paling-paling yang di ujung-ujung tuh rutin tuh, Allah ahad, inna atoina. Nah, dia hafal Quran 30 juz. Lalu ternyata dia juga hafal kitab Bulughul Maram. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan dia juga hafal kitab Riyadhus Shalihin. Hafal dia. Bahkan salah satu kitab ya, Ihya Ulumuddin, dia khatam sudah 50 kali dan dia hafal salah satu bab namanya Ajaibul Qulub, kata dia. Dites sama mahasiswa ini betul-betul hafal. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah itu pesawat waktu itu mau mereka singgah di satu negara transit dan nginap dulu semalam, besok baru lanjut lagi. Ternyata pas pesawat sudah mendarat, ibu ini kan pakai jilbab dia ya. Kan barang-barang dia banyak di kabin pesawat. Anak nih tadi, mahasiswa nih, dia merasa sudah akrab sama ibu ini. Ketika itu dibantunya lah untuk mengambilkan tas dari kabin pesawat. Ketika dibantunya turunkan tas ibu ini tadi, ibu ini kan membungkuk juga, otomatis ngangkat tas. Dari jilbab dia keluarlah kalung salib. Heran mahasiswa, kok bisa ada ibu ini hafal Quran, hafal hadis? Kita yang nggak hafal aja nggak kayak gini ya kan? Tapi ada kalung salib. Bapak Ibu tega pakai kalung salib? Kan enggak kan? Karena memang bukan agama kita itu. Dan itu simbol, enggak boleh kan? Haram dalam agama kita. Tapi ternyata ibu ini paham. Ini mesti dia bertanya, kenapa saya pakai kalung ini? Gitu kan? Nanti saya jelaskan di hotel, kalau sudah nanti di penginapan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sampailah malam hari, habis makan malam, ibu tuh cerita. Dan mahasiswa ini nanya, ini kisah nyata. Wahai ibu ini sebenarnya agamanya apa ya sebenarnya? Masa ibu Islam, hafal Quran, hafal hadis, masa pakai salib? Kan nggak boleh, Bu. Ibu emangnya bukan muslim atau gimana? Ibu agamanya apa? Kata dia apa Bapak Ibu? Saya ateis. Ateis itu apa? Tidak percaya agama. Cuman memang dulu keluarga saya Kristen. Saya pelajari nggak puas. Saya pelajari Hindu Buddha nggak puas. Sampai saya masuk mempelajari Islam, luar biasa Islam ini. Katanya. Quran begitu luar biasa menjelaskan. Dia emang cerdas kan, dan dia hadis-hadis Nabi luar biasa, tertarik saya mempelajari sampai hafal Quran, hafal bahkan tafsir Jalalain, lupa saya tadi, tafsir Jalalain pun dikuasai sama dia, hafal dia. Tapi penasaran terus mahasiswa ini, ditanya apa sebenarnya agama ibu? Saya dibilang sama dia, saya tidak ada agama. Kenapa ibu nggak masuk Islam? Kalau ibu masuk Islam, ibu ini jadi ulama nih. Kata dia, nampaknya Allah belum ngasih saya hidayah. Tahu pula ya, kan bahasa kita gitu-gitu juga, belum dapat hidayah lagi, belum dapat hidayah lagi. Ini lain lagi ceritanya. Ini hafal Quran, hafal kitab tafsir Jalalain, dia hafal kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, tapi nggak dapat hidayah. Kita Bapak Ibu yang hafal hadis cuma satu, innamal a'malu binniyat, itu dibawa kemana-mana. Untuk yang haram pun innamal a'malu binniyat. Lihat dulu kemana lari hadis itu. Itu aja yang tahu dari mana. Dapat Islam. Makanya orang mati-matian mendapatkan hidayah ini. Yahya Waloni, Ustadz Yahya Waloni. Kalau tidak S3 ya, tidak dapat Islam ini. Ini Islam ini agama S3 ini. Kalau SMA S1, belum bisa masih Islam itu. Bapak Ibu, tambah SD, tambah SMP, Islam. Rupanya kakek neneknya Islam juga. Alhamdulillah. Allah kasih kita hidayah. Makanya jangan sia-siakan. Man futiyalab abul hidayah fal yusri alaih fa innahu la yadri mata yughlaq. Siapa yang Allah sudah bukakan pintu hidayah, segera masuk. Nanti Allah tutup lagi.
Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak orang kita nggak sangka dia masuk Islam. Ada pula yang keluar, ini ngeri. Yang keluar ini biasanya super mini, gempa, masuk sakura, masuk Kristen orang, ya kan? Kalau Islam nggak ada gitu-gitu loh, mau nggak ada duitnya, ya kan? Nggak ada duitnya, apa mau disogok? Cuman murni karena dia hebat, pemikir, masuk Islam dia. Ustadz Ihsan Mokoginta, Ustadz Nababan, banyak sekali. Maka kaum muslimin, tapi ada pula orang-orang yang mereka keluar dari agama. Dulu ada namanya Rojal bin Unfuah. Dalam satu hadis diceritakan, Rojal bin Unfuah ini Bapak Ibu, dia dalam satu keterangan, dia ini sahabat Nabi awalnya. Ikut berjuang dengan Nabi, berperang dengan Nabi, puasa, sholat dengan Nabi. Tapi setelah Nabi SAW meninggal dunia, waktu itu kan muncul Nabi palsu di Yamamah, Musailamah Al-Kadzab. Dia minta kepada Abu Bakar sebagai khalifah untuk diutus mendakwahi Musailamah Al-Kadzab. Padahal ketika itu Bapak Ibu, Musailamah Al-Kadzab ini orangnya hebat memang. Akhirnya si Rojal bin Unfuah ini pergi ke Yamamah bukannya mendakwahi, akhirnya ikut dia sama Musailamah Al-Kadzab karena dia dukun memang. Murtad. Dikirim sama Abu Bakar, Khalid bin Walid, diserang, mati dia akhirnya. Padahal dulu dia beriman, akhirnya dia murtad. Dia ketemu sama Nabi, tapi ternyata dia meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pun pernah mengatakan, ketika Nabi lagi duduk dengan beberapa sahabat, 8 sahabat kalau tidak salah, Nabi mengatakan, salah seorang di antara kalian yang hadir ini nanti, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di neraka, kata Nabi SAW. Dari 8 sahabat ini, kalau saya tidak salah, waktu itu sudah meninggal 6 orang. Tinggallah Rojal bin Unfuah sama Abu Hurairah, Bapak Ibu. Waktu itu Abu Hurairah ngeri-ngeri juga dia. Jangan-jangan yang gigi gerahamnya segede gunung Uhud di neraka, saya atau si Rojal, jangan-jangan. Rupanya si Rojal yang Allah pilih, gigi gerahamnya segede gunung Uhud di neraka. Dan dia diazab dan dia murtad. Abu Hurairah alhamdulillah lega. Satu sisi sedih, tapi satu sisi lega. Dan karena orang ikut, karena dia nih si Rojal nih ikut Musailamah Al-Kadzab, banyak orang ikut Musailamah Al-Kadzab, bahwa ini nabi terakhir Musailamah Al-Kadzab, sampai 40.000 yang ikut bahkan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan, maka selama kita masih hidup seperti ini, kita ini ada saja, bisa jadi ada perubahan-perubahan. Maka selalu minta kepada Allah agar istiqomah, dan Allah jaga hidayah ini sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita paham bahwa nikmat yang paling besar Allah berikan kepada seorang hamba, itu nikmat hidayah, mengalahkan nikmat sehat, mengalahkan nikmat harta. Bahkan kalau kita rinci, nikmat paling bawah itu nikmat harta yang kita cari-cari kontang-panting di. Ini nikmat harta itu paling kecil itu. Bill Gates lebih kaya pada kita, kafir tapi dia. Di atas nikmat harta, nikmat sehat. Sehat lebih mahal lagi. Uang banyak, badan sakit-sakit, uang pas-pasan badan sehat. Mending sehat, nikmat, ya kan? Kemudian di atas sehat ini nikmat umur, ditambah 1 tahun, ditambah 2 tahun. Ada yang mati 55, ada yang mati 56. Kan beda setahun nih. Tanggal lahir sama beda. Ini yang setahun nih, kalau di total sujud-sujudnya, ini udah berapa pahala ini? Dan di atas itu semua nikmat hidayah. Apa guna umur panjang tapi kita nggak dapat hidayah Islam? Maka kaum muslimin yang dimuliakan, seriuslah memahami bahwa Islam itu sangat mahal hidayah itu yang Allah berikan kepada kita. Mati-matian orang minta tapi Allah tak berikan. Adapun kita Allah berikan. Mudah-mudahan kita betul-betul mengagungkan hidayah ini dan kita serius dalam mempelajari Islam ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.